Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you always be fine whenever and wherever you are. Semoga di masa pandemi ini kita selalu sehat dan juga selalu dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada. Oke, kita ketemu lagi pada video pembelajaran bahasa Inggris kali ini, yaitu untuk kelas 11. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang asking and giving directions. Oke, sebelum kita ke pembahasan, untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, siswa mampu memahami makna, penggunaan serta fungsi dari asking and giving direction. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan ungkapan asking and giving direction dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk video pembelajarannya dan juga pembahasan, oke, check this out. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat semua ya. Nah, kalian pernah nggak sih ke suatu tempat tapi kalian nggak tahu arahnya, atau mungkin bahkan kalian nyasar? Nah, kesel banget nggak sih? Udah kayak lagunya Ayu Ting Ting kan, yang alamat palsu. Udah muter-muter tapi malah nggak ketemu. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang asking and giving direction. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan juga like channel ini supaya terus bermanfaat untuk kalian semua dan juga memberi informasi-informasi yang pastinya berguna untuk kalian semua. Oke, pembahasan kali ini adalah tentang asking and giving directions. Yang pertama ada asking directions. Ya, ini adalah ungkapan untuk meminta atau menanyakan informasi tentang petunjuk atau arahan untuk pergi ke suatu tempat dan atau langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, untuk langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan ini biasanya ada di text procedure juga. Kemudian ada giving directions. Giving directions ini ungkapan untuk memberikan atau mengasih informasi tentang petunjuk, informasi atau arahan untuk pergi ke suatu tempat dan atau langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi ini adalah termasuk respons dari asking directions seperti itu. Pertama ada asking directions. Nah, ini ada beberapa contoh ungkapannya atau pertanyaannya ketika kita ingin menanyakan informasi tentang petunjuk atau arah tersebut. Yang pertama ada, excuse me, could you give me directions to bla bla bla. Nah, untuk ungkapan yang pertama ini adalah ungkapan yang paling sopan karena diawali dengan excuse me yang artinya adalah permisi. Kemudian could ini juga bisa diganti dengan can, tapi could digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau lebih tua supaya ada kesan lebih sopan. Nah, titik-titik di sini bisa kalian isi dengan kemana tempat ataupun arah yang pengen kalian tuju. Contoh, excuse me, could you give me directions to As-Salam Vocational School? Atau artinya permisi, bisakah Anda memberitahu arah menuju ke SMK As-Salam? Seperti itu. Kemudian ada juga where can I find bla bla bla. Seperti tadi, kalian juga bisa isi titik-titik di sini dengan tujuan atau tempat yang pengen kalian tuju. Kemudian ada how could I get to? Can you tell me how to get to? Kemudian where is bla bla bla. Where is the way to? Seperti itu. Kalau jalan menuju hati kamu gimana ya? Oke, kita lanjut lah. Untuk giving directions. Nah, di sini untuk giving directions ada yang pertama, if we don't know the answer, we can say. Nah, ketika kita nggak tahu tempat atau tujuan yang dimaksud, kita bisa bilang I'm sorry atau I don't know. Artinya maaf atau saya tidak tahu. Nah, kemudian ketika kita tahu tujuannya dan tempat yang dimaksud, ada beberapa arahan yang bisa kita berikan kepada orang tersebut. Yang pertama adalah dengan bilang go straight. Go straight atau bisa dibilang artinya lurus ya. Ada go straight, ada go along, kemudian go along the road, go past the school, dan juga ada go straight ahead. Artinya sama, artinya memerintahkan atau memberikan arahan kita untuk jalan lurus ke arah yang dimaksud. Kemudian ada juga by say turn. Turn di sini artinya adalah belok. Kalau tadi lurus, sekarang ini adalah arahan untuk kita belok ke suatu tempat. Yang pertama ada turn left, turn right, turn back, turn left past the bank, turn right at the second turning.
Yang artinya pertama turn left itu artinya belok kiri, kemudian turn right artinya belok kanan, turn back artinya putar balik atau kembali lagi ketika kita salah arah, kemudian ditunjukkan orang untuk kita baru balik lagi karena arahnya salah. Kemudian ada turn left past the bank, artinya lewati bank kemudian kita belok kiri. Kemudian turn right at the second turning, artinya itu kita belok ke kanan pada belokan yang kedua. Kemudian by locations. By locations artinya ini untuk menunjukkan lokasi spesifik dari tempat yang kita maksud atau tempat yang pengen kita tuju. Yang pertama ada on the left, artinya di sebelah kiri. Kemudian ada on the right, artinya adalah sebelah kanan. In front of, artinya di depan. Kemudian ada behind, yang artinya di belakang. Ada juga opposite, artinya tempat atau tujuan yang kita maksud itu ada berlawanan dengan bangunan tertentu. Kemudian ada next to. Next to artinya di sebelah atau di samping. Next to itu biasanya ditambahkan dengan keterangan bangunan yang ada di sampingnya. Kemudian ada between, artinya adalah di antara. Nah, between ini ketika posisi atau letak dari tempat yang kita maksud itu ada di tengah-tengah ataupun mungkin ada di beberapa lingkup yang banyak bangunannya. Oke, di sini ada gambar, kita contoh dari ungkapan asking and giving direction tadi. Misalkan kita ada di station posisinya, kita baru datang. Nah, kita pengen menuju suatu tempat yang ada di peta ini. Oke, yang pertama kita pengen ke school ya. Oke, bagaimana cara menanyakan dan juga responnya? Kita coba di sini. Oke, yang pertama, excuse me, could you please tell me the way to the school? Oh, it's near from here. From the station, you can go straight to West Street, and then turn left to the main road, and then go straight. The school is on your right side. Jadi kalau diartikan, dari stasiun ini Anda bisa lurus ke West Street, kemudian nanti belok kiri ke main road. Setelah itu lurus saja, sekolahnya ada di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua dari posisi yang sama, masih di station. Contohnya misalkan, excuse me, where can I find the restaurant? Oh, the restaurant is near from here atau not far from here. Okay, from the station, you can go straight to Station Road, and then turn left to Middle Road, and then go straight and turn right to Main Road. The restaurant is next to the Purple House. Atau kita bisa artikan dari stasiun Anda bisa jalan lurus menuju ke Station Road atau jalan stasiun, kemudian belok kiri ke Middle Road. Setelah itu lurus saja, kemudian nanti belok kiri dari Main Road. Oke, setelah itu restorannya ada di samping rumah warna ungu. Nah, itu dia. Ada dua contoh bagaimana mengungkapkan asking and giving directions. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatian kalian semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini menjadi channel edukasi yang selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate, dan juga pastinya bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi. Nah, itu dia pembahasan tentang materi asking and giving direction. Semoga video pembahasan tadi bermanfaat untuk kalian semua, dan juga jangan lupa untuk terus memanfaatkan waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang berguna seperti belajar dan juga mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, because here we share the knowledge, we spread the happiness and bring love to everyone, and with assalam, even the best can be improved. Okay, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.